محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah semalam kita sudah menghitung tentang masalah suami. Jadi supaya dipahami di sini dulu, ini ada di dalam ahli waris ada dua kelompok. Kelompok yang pertama kelompok faraid. Kelompok faraid ini maksudnya adalah orang-orang yang sudah dapat peran khusus. Ini seperdua, seperempat, seperdelapan, 2/3. Nah, ini orang-orang ini mendapat jatah bagian yang sudah ditentukan. Ini kalau dirubah-rubah lagi, ini Allah Ta'ala sudah memberikan bahasa kita tuh keputusan. Karena masalahnya kan Allah Ta'ala tuh tahu bahwasanya kamu ini ya Allah Ta'ala suka dengan harta. Jadi kalau kamu suka dengan harta, otomatis kalau ayah kamu meninggal, kamu akan berebut nanti, akan menjadi cekcok sepada sahabat. Supaya jangan cekcok, Allah Ta'ala bagi. Jadi sudah Allah Ta'ala tentukan bagian-bagian masing-masing. Nah di sini untuk kelompok yang dapat penentuan bagian masing-masing itu ada 10 orang. Tapi sebenarnya di sini kalau dirincikan banyak lebih dari 10. Nah, ada pun kelompok asabah, ini kelompok kedua. Kelompok asabah ini maksudnya adalah orang-orang yang mengambil sisa. Jadi setelah orang-orang ini sudah mengambil bagian-bagiannya yang ini, maka sisanya julung ke sini, julung ke ahli waris ini. Nah, semalam sudah kita membicarakan suami. Suami ini bisa dapat 1/2 apabila tidak ada anak, tidak ada satupun anak dari istri. Ini kan kalau suami yang jadi ahli warisnya, otomatis yang meninggal siapa? Istri. Nah, kemudian si istri ini syaratnya untuk supaya suami mendapatkan setengah, dia tidak punya anak sama sekali, atau pernah punya anak tapi meninggal. Itu dianggap tidak punya anak juga. Tidak punya anak juga. Begitu juga istri semalam. Istri ini bisa dapat 1/4 apabila suami tidak punya anak dari istri ini maupun dari istri yang sebelumnya, maupun dari istri sebelumnya pernah punya anak dan meninggal, itu dihukumkan tidak punya anak juga. Maka si istri mendapatkan 1/4. Bila punya anak mendapatkan 1/8. Nah ini sama. Bilanya si istri punya anak, berarti suami dapat 1/4. Sudah paham belum semalam? Nah kita masuk membicarakan tentang ayah. Nah di dalam ilmu faraid, ayah ini itu 2 macam sidin dapat. Bisa sidin dapat 1/6. Sidin masuk juga ke dalam ashab, ke dalam kelompok yang mendapatkan jatah khusus, masuk juga ayah. Ayah juga masuk ke dalam kelompok asabah mendapatkan sisa. Satu contohnya ini. Nah ini yang meninggal otomatis anak ya Allah. Kalau ayahnya ahli waris, ini ayah. Nah kalau ayah ahli warisnya berarti yang meninggal anak. Kita contoh makan aja misalnya. Siapa ada bisi anak orang sugih lah, anaknya sugih, abahnya sugih juga misalnya rapatar ya Allah, tapi anak rapatar. Jadi nama meninggalnya rapatar ya Allah, rapatar itu isi harta berapa? Misalnya 12 M. Nah
Rapatar bisi harta 12 M. Berarti ngarannya di sini siapa namanya? Raffi Ahmad ayahnya. Ini siapa nih? Ibunya siapa? Nagita ya. Nah, di bawah saya ada rencana Rapatar siapa tuh namanya? Anak kedua dari Raffi Ahmad. Barangnya di sini ada saudara. Nah, saudaranya. Nah, ini di sini ada ayah, ada ibu, ada saudara kan Rapatar masih harus jadi kawin lagi. Kita kayak hitung-hitungannya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ayah itu di dalam ilmu faraid hanya ada 2 macam. Yang pertama bisa dia jadi seperenam, bisa dia jadi asobah. Nah, kemudian pada masalah ini, ayah ini dia bisa mendapatkan seperenam itu apabila si mayit ini rapatar misalnya kita tulis saja. Nah, apabila si rapatar ini itu punya anak. Nah, bila rapatar si anak, maka ayah mendapatkan seperenam. Tapi pada masalah ini rapatarnya belum kawin. Meninggal lagi harus misalnya ya orang. Nah, ini pakai apa nih? Pakai apa? Berarti ayah itu di sini masuknya asobah. Jadi ayah ini dulu mendapatkan asobah. Nah, mamanya rapatar ini dapat berapa nih? Mamanya rapatar ini kalau misalnya rapatar itu hanya punya saudara satu saja, maka mamanya rapatar ini dapat 1/3. Nah, ini kan masuknya 1/3 adalah nanti ibu bisa mendapatkan 1/3, nanti kan bisa terima 1/3 apabila yang pertama si mayit ini tidak punya anak, itu ibu bisa mendapatkan 1/3 harta. Kemudian si mayit ini tidak punya saudara lebih dari 1. Jadi kalau rapatar ini ada si adik pulang, nah ibu ini kan karena dapat 1/3, tapi dapat seperenam nih. Nah ini jawaban. Ibu ini dapat seperenam apabila rapatarnya di dan sangat 2, tapi rapatar ini tidak cuma 1 aja, maka ibu ini tetap bisa dapat 1/3. Nah, saudaranya rapatar itu adiknya yang adiknya rapatar itu kayak apa? Ini terhalang M. Nah, M ini artinya mahjub, terhalang oleh siapa? Padahal saudara kandung ini saya seibu saudara kandung, ini kan saudara kandung. Nah, saudara kandung oleh rapatar ini dapat sisa, seharusnya dapat sisa, hanya kelompok asobah dapat sisa. Tetapi gara-gara ada ini, nah ada asalnya ini, menjadi penghalang untuk inya ini mendapatkan sisa. Jadi di dalam apa namanya, di dalam kaidah faraid, orang yang mendapatkan sisa itu hanya 1, kan boleh 2. Paham nggak? Mending dapat sisa juga, berarti mau bagi sisa. Kan mungkin ya Allah, ada mungkin. Jadi yang dapat sisa itu hanya 1 orang. Nah, berarti ini asal masalahnya berapa nih? 3. Nah, 3 ini diambil dari ini. Nah, 3 ini diambil dari kita Salafina tadi masuk 3 ke sini. 3 dibagi 3 berapa? 1. Sisa berapa? 2. Ini zauj pada dapatnya. Nah, kenapa? Karena ini terhijab oleh ayah. Karena selama ayah masih hidup, ini kan sudah dapat waris. Karena mungkin dapat waris daripada dan anaknya yang meninggal. Nah, kemudian duitnya berapa tadi? 12 miliar. 12 miliar itu berarti 12. Nah, cara menghitungnya ini 12 miliar itu dibagi 3. Ini 12 M dibagi 3 sama dengan berapa?
4 miliar. 4 miliar. Nah, 4 miliar. Munnya 4 miliar, nah 4 ini dikalikan ke sini. Nah, 4 dikalikan ke hasil akhir di sini tadi. Jadi 4 kali 2 berarti Raffi Ahmad dapat 8M. Nah, kita dapat 4M. Nah, ini hitungan ayah dan ibu. Nah, ini ibu tadi. Nah, kita ambil contoh pulang. Ibu dapat 1/6 ya orang. Ibu dapat 1/6. Ini kan ayah aja. Ayah atau ayah kan? Ayah dapat 1/6 pulang. Nah, ini kita ambil contoh ayah yang mendapatkan 1/6. Ayah mendapatkan 1/6 apabila si mayit itu punya anak. Ini misalnya ayah. Ini ibunya masih hidup juga. Atau ibunya misalnya kita anggap sudah meninggal. Ya, namun ibunya masih hidup, tangan hitungnya. Ayah, kemudian si Rapatar ini punya anak, kan dia punya saudara misalnya, satu. Nah, dia juga punya anak putra. Jadi kita ambil Rapatar ini bisi anak laki-laki meninggal, lalu nanti siksa siapa? Abahnya Rapatar, Raffi Ahmad. Kemudian dari sana Rapatar siapa? Yang harus siapa? Nah, ini ada. Nah, kemudian Rapatar ini bisi anak lakian. Nah, kalau Rapatar ini bisi anak lakian, maka ayah ini itu harus mendapatkan 1/6 karena bahwa asobah. Kenapa? Karena asobah diambil ini huruf A aja teman-teman. Karena asobah diambil oleh si anaknya ini. Kalau ini jelas ini kada dapat warisan nih, kita ulang zong aja gitu. Nah, ini zong. Jadi bilanya si Rapatar itu bisi anak lakian, maka yang mengambil sisa harta semuanya itu anaknya Rapatar. Raffi Ahmad hanya dapat 1/6. Nah, 1/6-nya itu dihitung. Jadi ini diambil 6-nya karena 6 ini satu-satunya angka di sini. Nah, 6 bagi 6 berapa? 1. Sisa 5. Nah, 5. Nah, kalau misalnya duitnya tadi 12 miliar, 12 dibagi 6 berapa? 2. Nah, 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1, 2 kali 5, 10. Nah, ini zoom. Nah, jadi anaknya Rapatar lebih banyak daripada warisan abahnya Raffi Ahmad. Kenapa? Karena ini putra, Pak. Nah, ini dapat 1/6. Ada lagi ayah ini bisa mendapatkan 1/6 disertai dengan asobah. Bisa. Contohnya kayak ini. Nah, ini yang meninggal siapa? Rapatar. Nah, kemudian Rapatar ini bisi anak binian. Nah, bisi anak binian. Kalau bisi anak binian ini bisi abahnya masih hidup, saudaranya masih hidup, anaknya binian masih hidup. Kalau Rapatar meninggal, maka ini, nah kita lihat dulu putri ini. Nah, ini putri kan, ini masuk ke mana nih? Setengah bisa, 2/3 bisa. Setengah bisa, 2/3 bisa. Berarti kalau dia sendirian itu dapat setengah harta. Kalau dia
lebih dari 1, dia dapat 2/3 nanti kita contohkan. Nah, jadi putri ini dia mendapatkan setengah sesuai dengan hitungan ini. Nah, dia mendapatkan setengah. Nah, saudara ini jelas ini pulang nih. Kenapa? Karena ada apa nih mau nanti kalau dia apa ya abahnya ini mana lagi warisan si saudara. Nah, lalu di sini antara 2 dengan 6 itu kan bisa memasukkan ya Allah. 2 dikalikan 6 dibagi 2 bisa ya Allah. Nah, kalau yang bisa saling bermasuk-masukan ini di sini tetap diambil 6. 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3. Nah, di sini abah, di sini abah, di sini abah. Nah, ini asobah. Ambil sisa. Ini kan 6, kalau asal masalahnya 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3. 3 tambah 1 berapa? 4. Nah, sisa berapa lagi? 2. Maka abah ini mendapatkan 2 sisa. Kenapa? Karena abah ini itu mengambil sisa daripada si putri tadi, mengambil setengah harta sudah dari kuitannya. Berarti sisa setengah sama-sama 3 dapat. Otomatis berapa tuh? 12 bagi 6 2. Berarti itu masing-masing 6 miliar. Nah, ini untuk ayat permasalahan ayat. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada kan? Ya. Guru, seandainya ini ada seorang perempuan, izin tidak menikah, belum menikah, tidak menjadi single, intinya seperti itu. Ya. Kemudian saudara laki-laki, saudara perempuan. Ini kita contohkan ada seorang perempuan. Ini perempuannya, ya. Dia punya saudara tidak menikah. Ya, dia tidak. Jadi ini punya saudara laki-laki dan berapa? Laki-laki ini saudaranya berapa orang? 3. Perempuannya 2. Nah, kemudian ada punya anak angkat seperti itu. Oh, anak angkat. Jadi di sini anak angkat lagi. Nah, ya anak angkat laki-laki. Ya. Terus gimana gitu apa bagiannya? Ini meninggal apa belum meninggal? Meninggal. Sudah meninggal. Ya. Nah, kita kepinggiran ini seperti lebih mudah namanya. Ini ada seorang perempuan, dia punya saudara laki-laki 3, punya saudara perempuan 2, kemudian ada anak angkat laki-laki 1. Nah, meninggal. Ini ayah ibunya masih hidup atau masih? Oh, sudah meninggal. Kakeknya, ayahnya aja masih meninggal, lagi kakeknya kan. Berarti permasalahan yang akan dihitung di warisnya itu cuma ini. Nah, ini laki-laki 3, perempuan 2. Nah, kalau ahli warisnya ini ada laki-laki dan perempuan yang sederajat. Sederajat itu maksudnya kalau kan saudara kandung itu saudara kandung semua. Kalau misalnya anak itu anak semua kan gitu. Berarti ini dihitung 2 kepala. Laki-laki mendapatkan 2 kepala, perempuan dapat 1. Berarti ini laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti asal masalahnya 8. Dihitung dari kepala ahli waris. Nah, 8 ini berarti ini dapat 2, 1, 1. Nah, uangnya berapa? Misalnya uangnya 200 juta misalnya lah. 200
bagi 8 dulu. 200 juta dibagi 8 sama dengan 25 juta. Jadi ini 200 juta dibagi 8 sama dengan 25 juta. Nah, berarti 25 juta dikali 2 berapa? 50. Ini dapat 50 juta, ini dapat 20 juta, ini dapat 20 juta, ini dapat 25, ini dapat 25. 50, 50, 100. 200 mas. Nah, lalu nasib anak angkatnya gimana? Kan ini pertanyaannya. Nasib anak angkat. Anak angkat ini tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Dan tidak diperbolehkan dia itu ngikut ngambil harta warisan ibu angkatnya sedikit pun, itu tidak diperbolehkan. Tetapi di sini kan semalam itu ada permasalahan wasiat kan. Nah, kalau misalnya si ibu angkatnya ini berwasiat, kan dia punya harta 200 juta. Lalu ujarnya, seluruh hartaku yang 200 juta ini aku serahkan kepada anak angkatku. Abang ini dan sanaku kan tahun-tahun lawan aku. Ini meskipun ini ada tahun-tahun lawan ini, meninggal ini tetap dapat waris. Ini kalau dalam hukum agama itu warisan itu namanya itulah bagian yang qahri, bagian yang dipaksa. Maksudnya itu walaupun dia menolak itu tetap dia dapat. Itu kada kau mengelak lagi ketika ini meninggal maka ini mesti dapat waris. Ini kada kau mengelak lagi. Walaupun ini misalnya miliuner berat tetap ini dapat waris karena kada kau mengelak. Nah, ketika di sini misalnya dia berwasiat, aku wasiatkan. Ini wasiatlah penyebutan kata wasiat, bukan penyebutan kata hibah. Kalau hibah begini, ujar ini, aku berikan hartaku 200 juta ini kepada anak laki-laki, anak laki-laki ini. Maka ketika diucapkan seperti itu, ketika anak laki-lakinya sudah mengurus hibah, dinotaris segala macam, sudah terjadi akad hibahnya, maka harta 200 juta itu milikinya. Ketika ini meninggal, dia zong pada dapat apa-apa. Nah, apabila kata-katanya seperti itu, diberikan, tapi ini diwasiatkan. Kan biasanya kalau kita begini, kita itu hanya berani mewasiatkan, tidak berani memberikan secara langsung waktu hidup. Kenapa? Karena waktu hidup kita masih terpakai harta, masih terpakai. Nah, lalu ujar mengatakannya ini, aku wasiatkan nanti seluruh harta yang 200 juta diberikan kepada anak angkat. Meninggal si ibu angkatnya, maka wasiatnya yang 200 juta ini batal wasiatnya. Yang bisa diambil dari 200 juta ini hanya sepertiga. Jadi 200 juta dibagi 3 berapa? 200 juta dibagi 3, 66 juta, 67 juta lah. Nah, jadinya hanya mendapatkan warisan, hanya mendapatkan 67 juta. Nah, berarti 200 juta dikurangi 67 berapa? 200 juta dikurangi 67 juta, 133 juta. Nah, kalau kita kembali ke sini 133 juta, berarti yang bisa diwaris itu hanya berapa? 133 juta aja. Nah, ini yang bisa diwaris 133 juta setelah pelaksanaan wasiat diberikan kepada anak angkat tadi. Nah, 133 juta ini kita bagi 8. 133 juta kita bagi 8, 16 juta. Anggap aja misalnya 17 juta.
Berarti kita meletakkan aja 17 juta. Berarti itu 17 juta. 17 juta kali 2, 17 juta kali 17 juta ini dapat nih berapa 17 juta. Berarti masih banyak anak angkat itu juga dapat. Karena dia sepertiga seorangan. Sendirian dia mengambil sepertiga. Sedangkan ini sisanya 2/3 hartanya. 2/3 hartanya diambil barang-barang oleh dan sananya. Masih banyak itu. Nah, paham lah? Itu tetap dengan klausul tadi diwasiatkan dulu. Kalau nggak ada perkataan atau wasiat, nggak dapat sama sekali. Nggak ada dapat sama sekali. Tergantung ibu coba yang atas yang meninggal tadi. Iya. Kalau ini mengatakan wasiat, sepertiga dapat sepertiga, maksimal sepertiga. Iya, maksimal sepertiga. Semua. Kalau dibariakan semua, ini kubariakan. Kecuali kata-katanya gini, ke-200 jutanya ini kubariakan lawan anak angkatku ini sebenarnya aku mati ya. Itu dihukum wasiat. Bukan maksimal sepertiga, karena tidak boleh semuanya gitu kan. Bukan seperti mau menyumbang atau apa itu. Bukan. Jadi kalau perkataan seperti ini, hartaku yang 200 juta ini aku berikan kepada anak angkatku ini setelah aku mati ya. Itu dihukumi wasiat. Kalau dihukumi wasiat berarti 200 juta itu harus dikurangi sepertiga bulan. Seandainya hartaku yang 200 juta ini aku serahkan kepada sekarang juga ke anakku, itu hanya wasiat, itu memberikan, itu diambil semua. Tapi siapa namaku menjuru anak angkat ya udah. Dan yang cocok tuh misalnya kalau pian nggak bisa anak lakian dan anak lakian banyak sebelum pian meninggal pian julung harta itu anak itu binian berada sudah. Nah anak pertama membelinya karena urus hari ini juga surat tanah nang rokok nang ada di mata kuras kumpul tuh nah urus itu bisa dikamu anak kedua pulang ke binian juga, nah urus nang ada di muka malam sini pulang 2 buah rokok kesini kan 2 buah sakumpul sebuah rokok kan itu 2 sama 3 buah rokok di sini ya kemudian anak ketiga pulang ke binian urus nyona itu nah rokok di meja masih sebuah nah kemudian harta 3 miliar nanti beriakan nyoninya jualnya semiliar itu semua anak pak itu sah ketika orangnya mati kan lagi diwaris oleh dan sanaknya karena kalau lagi menuntut pas meninggal biasanya tertinggal apa Innova Rebon aja lagi ada nah Innova Rebon yang diwaris oleh siapa oleh dan sanaknya oleh anak-anaknya itu aja lagi ada harta miliknya apa kalau mau balik nama kali kalau dia orang nama si jenisnya itu Innova Rebon nah itu paham lah. Nah, ada lagi pertanyaan kan? Siapa ibu kan ada wasiat, terus sudah kesepakatan yang 2 ini, udah bagi 3 aja udah aman. Yang ini aja sudah kesepakatan. Ini. Nah, suruh bagi 3 orang sama anak angkatnya itu bagaimana? Bisa nggak? Itu nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kalau sudah ini meninggal, ada kesepakatan yang berarti itu nggak bisa. Pokoknya ketika ini meninggal itu harta itu harus mengikut aturan Allah Ta'ala. Jadi maksud Allah Ta'ala itu begini, ketika kamu mati kata Allah Ta'ala harta itu sudah bukan milikmu lagi, tapi itu milik siapa? Milik aku kata Allah Ta'ala. Nah terserah aku hendak mengatur bagian. Nah mau bagi aku pada mau bagi aku bagus, bila kada mau bagi aku ya tadi jangan bakalan dia, tapi memang mau pati aturan Allah Ta'ala ini gitu kelahian. Jadi apa ini banyak yang kelahian. Jadi yang paling benar itu satu, yang paling itu kayak ini. Kita kada tahu kuitan itu kawin berdiam. Kuitan kawin berdiam kan. Kada kepada orang pilih pertama kawin. Awas sebenarnya sudah kawinnya meninggal. Karena diketahui oleh keluarga ahli waris. Nah, ini kan meskipun bini yang kedua itu sudah dicerai atau segala macam, kan itu meninggal anak kan ada si anak misalnya si ibu makian
Si anaknya saya kematian non bini non kedua, tapi kan sudah paus sudah 5 tahun guru ini cerai non bini non anak itu aja kami tahu ya sudah ada anak tulisan sini itu cerai, tapi si anak di situ itu dapat juga warisan sebagai anak laki-laki dari bini kedua warisannya 10 M, anak laki-lakinya misalnya berduaan aja berarti nang ini 5 gitu, 5 itu kedua dulu aja soalnya begitu itu kan dari semen. Karena kalau bapaknya kan dari semen, pokoknya itu harus nyaman. Hitungannya bilanya begini apa begini kedua coba itu lebih kacau motor ya lah. Nah itu nyaman nanti begini mau semua. Jadi kalau warisannya harus dijual dulu barangnya sama rumahnya. Ya. Rumah sini rumahnya harus akan dijual dulu. Ya kan dulu. Ya kalau misalnya untuk rumah itu untuk pembagiannya memang harus dijual tapi tidak berapa kan karena kan jual rumah karena kalau cepat. Lalu ada rumah kawan orang tuh disukumpul di gang. Ya. Ada kan sana ke sini. Ya. Itu boleh enggak? Itu tergantung kesepakatan aja lagi. Ya tergantung kesepakatan macam kalau ada di sekumpul tuh bersama kuitannya kedua ini meninggal sudah rumahnya untuk dijual orang pada tahu yang menukar di situ berapa ya 27 M lah ditawar anaknya rumahnya tuh karena rumahnya tuh kayak longgar gitu nah 27 M para berjalan ke dihiga udah tapi dia digang bersama higaan lawan nah itu udah beberapa macam tanah. Ada orang bawa warisan tanah dulu di Karayan setelah 17 tahun menyertai tanahnya. Nah, jadi bagi nang meninggal sudah ada 2 ikut dan sanaknya. Nah itu ulun paksulun bagi akan ini nang meninggal nah ini saya dapat sudah. Hartanya 250 juta di bagian. Ada lagi lah. Ya. Ada suruh pedagang. Jadi misalnya saksi sama timah. Terus yang saksi meninggal dunia. Kita nolkan. Nah ya. Saksi sama timah suami istri. Meninggal dunia suaminya saksi tadi. Suami Istri yang meninggal suami. Nah ya. Terus meninggalkan harta, rokok, rumah, tanah dan duit sekitar 10 M. Kalau kalau rokok, rumah, tanah itu kena aja dulu dihitung karena itu nggak menghitungnya. Kita duit aja 10 M. 10 M. 10 M. 10 M. Saudara dari laki-laki tadi punya laki-laki 2, perempuan 1. Nah inilah, laki-laki 2, perempuan 1 lah. Nah kita hitung. Jadi ini yang masih hidup berarti yang meninggal suami. Ya. Nah ini istri. Kemudian saudara laki-laki 2, saudara perempuan 1. Hartanya 10 M. Berarti istri ini itu dapat seperempat. Nah, kenapa dapat seperempat? Karena istri kada mungkin dapat setengah, karena istri kada di action setengahnya. Dan istri kada mungkin dapat 1/8 karena suami tidak punya anak. Berarti ini dapat seperempat. Nah, adapun saudara laki-laki dan perempuan ini semuanya mendapatkan sisa nasabah. Nah, kalau nasabah berarti ini hitung nanti kepalanya 1, 2, 3, 4, 5 berarti kepalanya 5. Nah kita menaikkan dulu angka 4 kenapa? Karena di sini yang bisa dijadikan asal masalah 4 bagi 4 1 kali 1 sisa 3. Nah, ini orangnya kan
Dilihat 3, memang orangnya 3, tapi sebenarnya di sini orangnya lebih daripada 3, tapi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 dibagi orang berlima bisa. Nah, maka yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5, jumlah daripada kepala yang 5 ini dinaikkan ke sini, dikalikan ke 4 sama dengan 20. 5 kali 4, 20. Nah cara menghitungnya ini 5 dikali 1, 5. 5 dikali 3, 15. Berarti ini mendapatkan 5 dikali 3, 15. Ini dua kepala berarti 7 lah. Iya kan? 6 lah. 5 dikali 3, 15. 15 dibagi 5. Oh berarti 66 lah ya. 6 3 ya betul. Nah 6 3 15. Nah duitnya berapa tadi? 10 miliar. Berarti 10 miliar 10 miliar dibagi 20 sama dengan 500 juta. Jadi ini 500 juta ini kita apa? Ini jadi bahan dulu. 500 juta dikali 5 2 setengahnya. 500 juta kali 6 3 M. 3 M. Ini 5 kali 3 15 1 ini hitungan sesuai dengan suami. Tapi abahnya suami itu masih hidup kan? Mamanya masih meninggal dia. Berarti ini dia yang sama juga. Cuma punya utang 5M. Berapa? 5M. Berarti kalau punya hutang 5M ini wajib dipotong, Nah, kalau punya hutang 5M itu wajib kalau bisa ingin meninggal 3 hari itu harus selesai hutang. Semuanya. Jangan sampai berlarut-larut, apalagi sampai setahun. Itu si mayat akan selalu disiksa, amalnya gelantungan, aku. Kalau berarti kalau 5M ini berarti ini 250 juta aja hitungannya ya, kan dibagi 20 tadi. Nah berarti ini 250 juta kali 5 berapa kan? 5 kali 2 10, 5 kali 2 5, 15 1, berapa M gitu nah. Ini kurangi setengah ya, 1 kurangi setengah jadi 1,25 M. Ini 1,5 M. Ini 1,5 M. Ini 750 juta. Ini ada. Nah ini apa namanya hitungan duit. Nah kalau masalah rokok, rumah dan apa segala macam itu kata kalau benar dipayuakan dulu atau ada ampun maksud. Tapi di sini pula ada pertanyaannya malah. Nah suami istri ini apa bahasa kitanya adalah berusaha bersama ya Allah. Berusaha bersama. Nah, kalau berusaha bersama itu dilihat dulu awal yang paling banyak modal itu siapa? Yang dulu apakah istri ataukah suami? Istri lah. Nah paling banyak modalnya berarti harta istri ada di situ. Dari 10 M tadi dikurangi 5 M itu ada harta istri. Menghadap anggap angsul aja sudah lah. Menghadap tuh anggap angsul aja kayak ini. Apa marahnya biar aja istri membayari hutang 5 M. Ya Allah sisa 5 M apa marahnya harta suami ini.
masa istri waktu awal berusaha banyak umpat masuk ya Allah di dalam tas berusaha ada istri banyak banjir rumah tahan melawan rokok itu sudah istri bertahan nyaman tadi. Nah sisanya tadi 10 M itu bagi 10 M bagi yang sesuai itu utang apa? Utang tuh urusan istri kita bisa sebuah rombongan dijualnya atau tanah sebidang tanah dijualnya untuk bayar bisa. Nah tapi istri tetap dapat juga dari berapa? Dua setengah M tetap dapat juga dari sisa tadi. Itu tak nyaman tadi. Betulnya ya Allah. Ada lagi lah. Ya. Ada kejadian besar kalau bisa disebut orangnya ada bos gitu nah. Jadi bosnya meninggal dunia, istri ini 4 anggaplah 4 kan. Nah, meninggalnya oleh anak harta benda atas nama bosnya kan ditarik semuanya dulu. Nah, ditarik semuanya. Tapi jadi masalah ini gini, nang 2, 3, 4 orang karena nikahnya keadaan kada lewatan kuota dikasih apa namanya yang lain itu nah. Ya. Jadi kada dapat bagian. Nah, jadi cuma dapat anu aja gitu nah dari anu masih tentang ngerasakan anak. Karena kalau bini tadi itu diceraikan tetap jadi istrinya sampai mati. Tetap masih istri. Tetap masih ya. Cuman ya alasan teman mungkin ya diserahkan ke pengadilan apakah itu nah. Jadi cuma dari anak anu kan anak bini pertama itu ngurusnya tetap jadi bari gitu nah tiap bulan. Cuma atas nama anu tuh ada dapatnya karena harta dari suami. Nah, karena ada nikahnya anu secara anu tadi kan siri itu nah itu kayak kalau bagian juga. Kan kalau misalnya ini nah, kalau sejarah nikah itu secara agama dianggap sah, maka itu ketika meninggal itu sah juga mendapatkan harta bagian warisan. Nah, kita contohkan aja anaknya tadi berapa anaknya yang dari bini pertama yang menguasainya itu? Ya, 2 kali itu. Kalau mas dari bini sisanya mau apa? Banyak. Nomor 2 itu sikong dah. Ya ini pembagiannya tuh kan kalau yang bini 4 itu tetap dapat seini juga. Seitu juga kalau kawat dibagi 4 ya benar. Nah kita contohkan ini kita contoh yang lain aja dulu kan bini 4 ya. Siapa ya kan? Siapa? Bahannya Pak Irul aja. Nanti bini sini 4. Nah, istri susah masuk neraka. Istri. Nah, ini 4 kan? 4 istrinya. Lalu bisi anak misalnya kita anggap aja satu aja bisi anak 1 misalnya. Nah, 1 laki-laki. Nah ini keempat istrinya ini kalau suaminya yang meninggal tadi punya anak laki-laki 1, entah dari istri yang mana, nggak tahu. Nah berarti punya anak. Ini semuanya mendapatkan 1/8. Jadi ini dapat 1/8. Jadi istri 1, istri 2, istri 3 itu semuanya dapat 1/8. Mau istri 1 dapat 1/8, istri 2 bagi 1/8. Ini istri 3 bagi 1/8, istri 4 bagi 1/8. Ini sisa kita hitung lah. Nah ini sisa. Nah sama-sama 8 bagi 8 1, sisa 7. Nah cara pembagiannya bagaimana? Ini ada 4, 2, 3, 4. 1 dibagi berapa bisa? Kawan. Maka 4 ini naik ke sini. 8 kali 4 berapa? 32 lagi. 32. 4
4 dikali 1, 4 berarti 1, 1, 1, 1. Karena kan 4 dikali 1 4, sedangkan ini kurangnya 4, jadi hanya dapat 1, 1, 1. Jadi ini maksudnya 4 secara keseluruhan. Nah, sisa berapa nih? 32. 7 kali 4, 28. Nah, 28. Seandainya hartanya 32 M, 32 miliar, maka ini masing-masing istri cuma dapat 1 M, 1 M, 1 M, 1 M, ini dapat 28 M. Jadi istri 4 ini tetap dihitung 1. Jadi mereka ini bersama-sama memperebutkan seperti 8. Seandainya istrinya cuma 1, nah, maka dia mendapatkan berapa? Seandainya istrinya punya 1 adalah berarti hitungannya kayak ini. Seandainya istrinya cuma 1, ini tetap seperti 8. Ini kan ada lagi kali-kalian nih. Nah, 8 bagi 8 1. Nah, kalau hartanya 32 M, 32 bagi 8 berapa? 4. Nah, dia menguasai 4 M sendirian. Ini sisa 24. Nah, itu bedanya istri 1 dengan istri yang banyak. Jadi keempat istri tadi itu seperberapa? Kalau bos batu bara ini 32 M, berarti itu dapat berapa tuh? 1 M. Nah, ada lagi lah. Kalau ada kita lanjut setelah dulu menuju ibu lah, ibu ulang nih, mencontohkan ibu. Nah, mencontohkan ibu tadi ayah sudah habis. Ini ibu ulang. Sebenarnya kalau misalnya ada pertanyaan, nang ini ya ahli warisnya tunjuk aja. Ini ya, itu langsung kita hitung kawan. Kalau misalnya ada di antara keluarga yang terjadi, tinggal tunjuk aja lagi. Nah, ini kita ke ibu ulang. Ibu ini hanya dua macam sihir mendapatkan. Bisa sihir mendapatkan 1/3, bisa mendapatkan 1/6 di ibu. Ibu bisa mendapatkan 1/3, bisa mendapatkan 1/6. 1/3 didapatkan oleh si banyak 1/3 atau banyak 1/6. Banyak 1/3 ya Allah. Banyak 1/3. Ibu bisa mendapatkan 1/3 apabila si yang mati, ini misalnya yang mati rapatan lah. Nih, rapatan. Berarti ini siapa? Ini Nagita ya Allah, Nagita Slavina. Ini mamanya Nagita. Nah, Nagita ini bisa mendapatkan 1/3 dengan syarat Rapatar ini tidak punya anak, satu. Yang kedua, Rapatar ini punya saudara hanya 1 orang. Bilanya lebih pada dua, bilanya lebih pada 1, ini saudara 1, saudara 2. Ini adik pertama, ini adik kedua, maka ibu ini mendapatkan 1/6. Tapi bilanya saudaranya hanya 1 aja, maka ibu bisa mendapatkan 1/3. Nah, tapi di sini pulang menerapkan bisi anak kan, ada bisi anak misalnya putra atau putri, maka ibu ini mendapatkan 1/6. Jadi bahasa kitanya tuh ini menjadi penghalang ibu mendapatkan 1/3, menjadikan dia mendapatkan 1/6. Tetapi ibu ini kadang kawa dizonkan di dalam ahli waris kata sih dapat. Makanya ini ada Haji Dodi itu ada di KP di Muas ini. Haji Dodi. Nah, Haji Dodi itu kan abahnya meninggal.
Nah, lalu kan dan sanak haji abahnya meninggal, abahnya punya usia tanah tuh 40 hektar di rantau situ tanahnya. Jadi abahnya meninggal ini meninggalkan dan sanak banyak dan sanak latihan banyak. Nah, cuman di sini masalahnya si anak binian rasanya 3. Ya tadi si Romi itu kan dan sanak haji juga, Rote Romi itu dan sanak 3. Kemudian binian 3, latihan 2. Artinya apa? Artinya harta abahnya Haji Dodi itu kadang mungkin sudah tak ada cara. Nah, ini misalnya kayak ini. Ini Haji Dodi, ya Allah. Haji Dodi ini dan sanaknya Nabia, ini dan sanaknya Binian, dan sanaknya Binian. Nah, ini saudara abahnya nih, saudara kandung abahnya nih, itu banyak. Tapi itu kada dapat warisan, kenapa? Karena dihalangi oleh Dina Haji Dodi lawan adiknya ini menghalangi saudara kandung abahnya kada dapat. Cuman punya saudara kandung abahnya, mama masih hidup ya. Mamanya nang mayat nih, mamanya abah nininya Dodi ini masih hidup. Nah, di sini anunya santoknya Haji Dodi. Di sini santoknya. Lalu dan sanak abahnya hendak menguasai harta ampun abahnya ini lewat mamanya, tapi mamanya dapat waris jelas. Nah, kita itu ini mamanya Haji Dodi, mamanya abahnya Haji Dodi ya, abahnya yang meninggal, mamanya masih hidup. Ini Haji Dodi nya ini sanak pakai, ini sanak yang 3. Nah, ini karena mayat itu punya anak Haji Dodi, latihan binian, maka mamanya ini pasti mendapatkan 1/6. Nah, ini yang didapatkan seper-6. Kenapa? Karena ada anak. Nah, ini lakian ini berapa nih? Lakian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini asobah ini semua aneh. Berarti 6 bagi 6 1, sisa 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 kalau bagi orang 7 otomatis dikali 7. 6 kali 7 berapa ya? Berapa? 42. 42. Nah. 42. Berarti ini 7 kali 1 7 kali 5 35 dibagi orang berapa tadi? Kurang 7, berarti masing-masing 7. Ini 14 ya Allah. Ini 14. Ini 7. Pas lah. 14 30. Tapi kalau anak kali 7 itu berapa? Sedang dulu. 7 kali 6 42. 7 kali 3 21. Labihan. Berarti berapa ya lah? 7 kali 35 dibagi orang 7. 5 lah ya. Berarti 10 ya Allah. Ini apa? Ini 5 ini 10 lah. 10 pas lah. Nah ya Allah 20 30. 20 sama 15 kan 30. Ya pas ya. Nah itu hitungannya. Nah ini mana? Jadi 6 mamanya dapat 1/6. Nah tuh. Jadi misalnya hartanya berapa? Harta anggap aja 40 hektar itu misalnya 20 miliar ya Allah. 20 miliar. 20 miliar. Nah, harta berarti 20 miliar dibagi 42 476 juta. Nah, ini itu kan 476 juta dikali 7. 476 juta dikali 10.
476 juta dikali 10. Berarti ini Dodi dapat 4 miliar 76. Adiknya dapat 4 miliar 760 juta. Ini kan berarti 2 miliar aja dapatnya. 7 kali 4 28 banyak lagi. 3 miliar dapat. Nah itu khusus ibu, jadi ibu bisa dapat 1/3, bisa dapat seperempat. Nanti kelanjutannya putri, cucu, dan sampai ke bawah kita akhirnya kita mana asalkan nih biar dia harus dihapus kita ini, yang dihapus kita. Ada pertanyaan lagi lah? Ya kalau tadi kita berdoa. Alhamdulillah.